Halo rekan-rekan semua, kali ini kita akan ngomongin tentang faktor-faktor yang sering orang lupakan saat membeli rumah ya. Banyak sekali ya orang-orang tidak memperhatikan faktor ini sehingga ketika memutuskan untuk membeli rumah yang ada menyesal. Nah, padahal rumah ini kan barang tidak liquid, barang yang kalau mau dibeli dijual lagi itu nggak secepat barang-barang kalau kita jual motor, kita jual mobil, kita jual laptop kan seperti itu kan butuh proses lagi. Nah, jangan sampai kamu menyesal karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang akan saya sebutkan tadi sehingga kamu harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih rumah. Yang pertama adalah faktor lingkungan tetangga. Nah, ini banyak yang tidak peduli. Orang kalau mau lihat rumah yang penting rumahnya bagus ya udah memutuskan beli atau tidak. Padahal lingkungan tetangga ini sangat penting. Jadi kamu harus eksplorasi, harus cari tahu lingkungan tetangganya seperti apa. Jangan sampai kamu membeli rumah ternyata kamu menyesal karena oh tetangganya ternyata ini rewesek atau misalnya oh ini Pak RT-nya ketat banget nanti dikit-dikit didenda lah seperti itu harus kamu perhitungkan. Jadi lingkungan tetangga itu sangat penting karena kalau kita udah punya rumah, kita membeli rumah, kita pulang itu kan pengen nyaman ya, kita pengen hatinya tenang gitu. Tapi kalau lingkungan tetanggamu nggak nyaman, tetanggamu resek, tetanggamu itu nggak bikin kamu nyaman di rumah ya nanti malah repot ya, repot nih wong tujuannya kita beli rumah itu biar kita nyaman di rumah, ya kalau udah kayak gitu kan malah nggak nyaman, malah repot kan seperti itu. Yang kedua adalah faktor keamanan. Ini penting banget ya teman-teman. Jadi kamu harus ngecek rumah yang kamu mau beli itu faktor keamanannya bagaimana ya. Itu penting banget. Kamu cari tahu apakah sering ada kemalingan atau sering ada tindak kejahatan lainnya atau tidak gitu loh. Sebagian orang kan wah pokoknya kalau kita memilih rumah nanti aksesnya bagus, ada pos satpamnya pasti aman lah. Nah, itu belum tentu karena di banyak perumahan ya di beberapa perumahan itu bahkan ada satpamnya lebih dari satu atau banyak satpamnya, ada yang keliling juga tapi tetap kecolongan karena aksesnya itu tidak one gate misalnya. One gate itu seluruh perumahan dikelilingi tembok ya, kemudian pintu masuknya hanya dari sisi satpam kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kamu cek ya, kamu cek bener nggak rumah ini aman, bener nggak lingkungannya ini aman ya. Jangan asal oh ini rumahnya bagus, kamu beli ternyata rumahnya nggak aman, lingkungannya nggak aman, tiap hari ada yang kecurian, kamu akan menyesal nanti ya. Jadi faktor yang kedua adalah pastikan rumah tersebut aman lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah akses jalannya ya. Ini penting sekali ya teman-teman. Jadi akses jalan itu maksudnya jalan-jalannya itu macet apa enggak kayak gitu. Banyak orang yang survei rumah itu biasanya siang hari gitu kan ya pas Sabtu Minggu saja mensurvei oh mau cari rumah ini, mau cari rumah itu, kemudian memutuskan untuk membeli. Padahal dia tidak melakukan survei di hari-hari kerja. Padahal di hari kerja tempat tersebut benar-benar macet luar biasa. Nah, ini harus menjadi pertimbanganmu. Jadi kalau sebelum menentukan rumah ya dicek dulu, ini macet nggak kalau hari kerja, kalau jam kerja, kalau pagi atau siang atau sore itu macet nggak gitu. Karena ada suatu tempat ya itu yang kalau Sabtu Minggu emang jalannya besar ya, jalan utamanya besar, jalan rayanya, perumahan di pinggir jalan ya jalan rayanya itu lebar, besar, sepi ya. Padahal kalau hari kerja itu adalah rumah akses jalan itu macet total ya, dipakai truk-truk besar ya, dipakai truk-truk pabrik sehingga kalau hari hari biasa, wow itu macetnya luar biasa lah. Kalau kamu surveinya hanya Sabtu Minggu aja, nggak tahu hari biasa seperti apa ya, bisa nyesal. Nanti pas kamu berangkat kerja bisa-bisa berjam-jam kan seperti itu. Sekali lagi rumah ini kan bukan barang liquid, bukan barang yang kalau kamu nggak suka, ah jual aja besok dapat duit kan nggak seperti itu. Jadi makanya faktor-faktor itu harus kamu pikirkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat polusi. Nah ini berkaitan dengan kualitas udara seperti itu ya. Jadi di beberapa tempat itu kan ada yang dekat pabrik misalnya. Lah pabrik itu kadang-kadang itu kalau sore hari itu mengeluarkan asapnya baunya nyengat, mungkin pabrik apa gitu kan ya. Nah, itu harus kamu telusuri seperti itu atau enggak. Karena ya ada perumahan mewah ya. Ada beberapa perumahan yang menurut saya lumayan mewah ya. Itu ternyata di waktu-waktu tertentu misalnya sore hari itu asapnya baunya menyengat banget ya. Jadi ada bau menyengat banget lah. Kalau kita surveinya pagi, ya kita nggak apa-apa, aman. Pas kita beli ternyata kalau sore atau malam
ada bau yang menyengat banget gitu kan nggak nyaman ya itu jadi kita cek terus, kita tanya-tanya info lebih lanjut, ini gimana udaranya, nyaman nggak, bersih nggak gitu. Kalau kita survei ya jangan sekali tok, tapi ya pagi, ya siang, ya sore, biar kita tahu nyaman nggak kalau kita tinggal di situ ya. Bayangkan meskipun rumahnya bagus, tetapi kalau setiap sore ada bau yang sangat menyengat gitu kan tentu bikin kamu tidak nyaman kan gitu kan ya. Kemudian yang terakhir adalah layanan publik. Nah, ini penting banget. Jadi, sebelum membeli rumah gitu ya, itu pastikan, kebutuhanmu tentang layanan publik ini terpenuhi nggak. Misalnya dekat, rumah sakit atau tidak kan gitu kan ya, atau dekat puskesmas atau tidak lah, atau misalnya dekat dengan ekspedisi atau tidak. Nah, kalau kamu nggak memperhatikan kayak gitu, nanti juga takutnya menyesal karena misalnya, wah kamu itu mau bikin bisnis online gitu ya, mau bikin toko online kemudian kamu, berada di memutuskan untuk membeli rumah yang setelah kamu beli ternyata, ternyata rumah itu jauh dari ekspedisi kan ya repot kan gitu kan ya. Nah yang terakhir lagi tambah satu lagi nih, rumah itu banjir atau tidak. Nah ini penting, penting banget. Jadi banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali teman-teman itu yang, surveinya itu pas musim kemarau tanpa informasi yang lebih lengkap, lebih detail, ternyata kalau pas musim hujan itu banjir. Nah itu kan bikin kita nyesal, ya, bikin kita nyesal. Waktu pas survei kan air tenang-tenang saja, waktu pas survei ya bagus-bagus saja lingkungannya, ternyata pas waktu musim hujan banjir, nah gitu. Nah itu kan ya repot gitu. Jadi faktor-faktor seperti itu harus, diperhatikan. Diperhatikan dalam arti jangan asal dari tampilan saat itu aja gitu loh. Pas kamu survei bagus, pas kamu survei lingkungannya kelihatannya bagus ya, kemudian keamanannya nggak kamu perhatikan, kemudian akses jalannya kalau pas jam kerja nggak kamu perhatikan, terus tingkat polusinya waktu kamu datang itu masih seger kan gitu kan ya. Terus kamu nggak memperhatikan semuanya, pokoknya rumahnya bagus nih. Lah, ketika kamu udah memutuskan untuk beli, ternyata di belakangnya, waduh tetangganya reseknya minta ampun, setiap hari makan hati, kan seperti itu. Waduh ini keamanan kok kiri kanan banyak sekali yang kecolongan sih. Waduh ini ternyata kalau hari kerja ini macetnya luar biasa. Nah, aduh kalau malam ini kok baunya seperti ini gitu loh. Terus waduh aku mau ngurus ini, mau kirim barang jauh dari ekspedisi, anakku sakit jauh dari layanan kesehatan. Waduh ini gimana lah. Hal-hal seperti itu kadang faktor yang sering orang itu lupakan ya saat membeli rumah itu melupakan faktor-faktor yang sebenarnya itu penting karena kita membeli rumah adalah kita mencari kenyamanan ya. Kalau kita nggak nyaman ya pasti kita nggak akan betah di rumah. Terus buat apa kita membeli rumah kan seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Share ke banyak orang agar lebih banyak lagi orang-orang yang teredukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.